Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Fitriani dari kelas 2E JTD nomor absen 10. Kali ini saya akan menunjukkan proyek akhir semester saya yang dikerjakan bersama rekan saya, Anissa Ariwidya, Intan. Nah, di sini yang saya tunjukkan proyek akhir semester ini. Lanjut, ini diagram bloknya. Nah, di sini ada serial monitor. Serial monitor ini akan menampilkan hasil pembacaan dari sensor LDR atau pencahayaan intensitas cahaya. Di mana di sini pada diagram blok ini menunjukkan inputnya ini adalah pendeteksi suhu dan kelembapan referensi, yaitu sensor suhu LM35 ya, dan juga sensor LDR. Lalu diproses oleh mikrokontroler yaitu Arduino dan juga menghasilkan input motor DC, di mana motor DC di sini adalah sebagai rak penggerak telur yang membalikkan posisi telur, lalu juga mengeluarkan output sounder dan LED, di mana sounder ini adalah sebagai alarm dan LED ini sebagai lampu pemanas suatu boxnya. Jadi cara kerja dari alat penetas telur otomatis ini berbasis mikrokontroler yang meliputi beberapa bagian, yaitu input, proses, dan output. Secara keseluruhan, semua bagian ini berkaitan satu sama lain sehingga dapat tercipta alat yang siap digunakan. Nah, lanjut ke hardware. Ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Sebelumnya kita bahas hardware-nya terlebih dahulu, nanti juga ada software ya. Hardware yang digunakan yang pertama ini adalah microcontroller, yaitu kita menggunakan Arduino sebelumnya. Seperti yang saya bilang, microcontroller itu saya akan jelaskan apa sih microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang terdiri dari CPU, memory, I/O, bahkan sudah dilengkapi dengan ADC, yaitu analog to digital converter yang sudah terintegrasi di dalamnya. Lalu juga ada serial monitor. Serial monitor ini untuk menampilkan komunikasi serial antara Arduino dan komputernya. Lalu ada sensor suhu LM35. Pada proses deteksi suhu digunakan suatu komponen sensor yang dapat merubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Lalu juga ada motor DC ya, yang digunakan untuk menggerakkan rak telur. Ini motor DC-nya adalah artinya sendiri adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Lalu ada sensor cahaya LDR, di mana LDR atau fotoresistor yaitu salah satu jenis resistor, di mana resistansinya berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Nilai hambatan dari LDR akan besar apabila intensitas cahaya yang diterimanya rendah. Lalu juga ada LED, Light Emitting Diode, atau sering disingkat dengan LED, adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju dan digunakan sebagai pemanas box telur. Lalu ada sounder. Dalam percobaan ini, sounder berperan sebagai alarm pada umumnya. Lanjut, di sini ada alat dan bahan software ya. Untuk softwarenya, kita menggunakan aplikasi Arduino IDE, di mana kita di dalamnya menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, kita membutuhkan program Arduino ini untuk menjalankan simulasi prototipe pada Proteus. Untuk menghubungkan, karena mikrokontrolernya kita menggunakan Arduino, maka untuk softwarenya bisa menjalankan prototipe tersebut, kita juga menggunakan program Arduino. Jadi Arduino IDE ini menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan versi yang telah disederhanakan sedemikian rupa dengan bantuan pustaka-pustaka atau libraries Arduino, sehingga lebih mudah dalam belajar pemrograman. Jujur ini memang digunakan yang lebih mudah karena saya lebih paham ya daripada belajar bahasa pemrograman yang lain, karena dari awal sampai bagian void setup, void loop itu dideklarasikannya gampang gitu. Jadi mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang memiliki kemiripan sintaks dengan bahasa pemrograman C. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana gambaran
gambaran program Arduino seperti itu. Lanjut, cara kerja alat penetas telur otomatis. Jadi, cara kerjanya itu motor DC akan berputar penuh untuk menggerakkan rak yang berisikan telur. Jika rak bergerak maju, maka telur otomatis akan berputar atau membalikkan gitu ya, berbalik. Oleh karena itu, telur akan menerima suhu secara merata ketika suhu di dalam box lebih dari 40 derajat Celcius. Di dalam mesin penetas diberi lampu untuk dapat memberi suhu yang maksimal. Suhu ideal yang ada di dalam mesin penetas telur yakni 37 derajat sampai 40 derajat Celcius. Jadi untuk mengatur suhu kelembapan, maka akan diatur berkitaran 37,77 derajat Celcius sampai 38,33 derajat Celcius. Dan ketika intensitas cahaya gelap, maka di dalam box tidak terdapat kehangatan, yang berarti di mana ya kehangatan itu cahaya itu sangat penting dalam sistem penetasan telur. Jadi alarmnya akan berbunyi dan lampunya juga akan menyala secara otomatis karena adanya cahaya adalah sebagai sumber panas atau kehangatan untuk alat penetas telur. Jadi perannya sangat penting. Seperti yang saya bilang tadi. Lalu keluaran nilai yang telah dibaca oleh sensor LDR akan ditampilkan melalui serial monitor. Nah, ini lanjut ke flowchart-nya. Di sini flowchart ini kan diagram alir ya, bagan alir atau bagan arus lah seperti itu. Adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses. Awal prosesnya itu ya ketika dimulai, ini akan menginisialisasi pin dan variabelnya. Karena kita kan simulasi seperti itu. Lalu dia akan mendeteksi intensitas cahaya. Nah, di sini dan akan menampilkan nilai intensitas atau resistansi cahayanya. Lalu terdapat dua pilihan ketika intensitas cahaya gelap. Jika iya, alarm akan berbunyi dan lampunya menyala secara otomatis. Lalu jika tidak atau intensitas cahayanya terang, dia akan kembali menampilkan nilai resistansi cahaya seperti itu. Dan setelah tadi jika cahayanya gelap ya, ketika dalam kondisi gelap alarmnya bunyi dan lampu menyala, maka bisa mematikan alarm. Lalu lanjut pada opsi A. Di sini ada opsi A, apakah suhu lebih dari 40 derajat Celcius maksudnya ya. Nah, di sini jika tidak, pilihannya rak telur akan diam. Lalu jika iya, rak telur akan bergerak maju membalikkan telur. Lalu setelah itu cek tombol powernya. Cek tombol power ini maksudnya seperti ini rentan waktunya. Sudah periodenya ini sudah cukup atau belum untuk penetasan telur. Nah, lalu power off. Jika powernya off ketika pilihannya ya. Tidak, jika tidak, ini akan kembali menampilkan nilai resistansi cahaya. Lalu jika iya, berarti powernya mati, berarti selesai. Sekarang lanjut kita ke program Arduino-nya. Nah, di sini pada awalnya ada in sensor suhu sama dengan analog 0, di mana berarti sensor suhu ini terhubung pada pin analog 0 di Arduino Proteus dan nilai suhunya 0. Lalu motor ini sebagai penggerak rak telurnya terhubung pada pin 11. Sensor LDR terhubung kepada pin analog 1 dan juga alarm ini terhubung pada pin 6. Nah, lalu pada bagian void setup ini pin motor sebagai output ya kan, tadi seperti saya bilang motor ini adalah penggerak telurnya untuk menggerakkan telurnya, jadi sebagai output, dan di sini alarmnya juga sebagai output. Pada bagian void loop di sini ada nilai suhu sama dengan analog read sensor suhu, di mana nilai suhu ini adalah hasil pembacaan dari sensor suhu, dan nilai suhu di sini sudah tertulis rumusnya, yaitu nilai suhu dikalikan 0,488. Serial print ini akan menampilkan nilai suhunya. Lalu di sini ada delay, yaitu jeda waktu ya 500 milisecond. Lalu di sini yaitu setengah detik, dan di sini juga ada nilai sama dengan analog read LDR, di mana nilai ini adalah hasil pembacaan dari sensor LDR.
dan dari sini. Sama seperti yang tadi, sensor suhu, itu adalah hasil pembacaannya. Nah, lalu di sini serial print ini nilai ya, nanti akan menampilkan nilainya, nilai dari sensor LDR. Lalu di sini ada if nilai lebih dari 20 di mana posisinya terang, itu alarm akan low karena tidak perlu menyalakan lampu jika seperti posisi siang gitu. Cahayanya terang ya. Jadi dia sudah mendapatkan kehangatan. Lalu else di mana jika posisinya gelap itu sudah memasuki waktu malam, maka alarm akan berbunyi di mana dia meminta untuk menyalakan lampunya, tapi lampunya akan menyala secara otomatis. Lalu di sini ada nilai suhu kurang dari 37 derajat, maka motor allow, di mana jika suhunya itu di bawah 37 derajat, rak telurnya akan diam, dan jika lebih dari 40 derajat, maka raknya akan bergerak, mengembalikan posisi telur. Kita verify lalu copy file hex-nya ya. Seperti biasa. Seperti ini. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Lalu dipaste pada Proteus-nya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan seperti pada program Arduino tadi. Ini sensor suhu terhubung pada analog 0, pin analog 0, dan ini ya LDR, ini kabelnya terhubung pada analog 1, pada pin analog 1. Dan di sini sounder terhubung pada pin 6. Lalu ada LED yang terhubung pada alarm juga. Lalu di sini ada motor DC sebagai penggerak rak telurnya terhubung pada pin 11 dan juga ada serial monitor yaitu terminalnya. Sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu. Di sini udah tahu ya, di sini adalah ground dan di sini adalah sumber tegangan. Kita coba nyalakan, jalankan programnya. Nah, di sini yang pertama saya akan menunjukkan. Nah, ini posisinya terang atau siang. Nah, jika kita kurangi intensitas cahayanya menjadi gelap lah ya. Nah, secara otomatis LED-nya atau lampunya ini menyala. Dan terdengar seperti suara bip, 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 ini alarmnya berbunyi. Karena posisinya gelap. Nah, sebaliknya, ketika terang, LED-nya mati dan alarmnya berhenti berbunyi. Nah, lalu ini kan posisinya 30 derajat nih suhunya. Kita coba jalankan 42 ya, lebih dari 40 derajat. Secara perlahan, motor di sini akan bergerak dan akan menggerakkan letak telur, lalu membalikkan posisi telur. Nah, seperti ini, perlahan dia akan bergerak. Nah, semakin cepat ya. Nah, lalu kita coba turunkan lagi. Ke 35 derajat Celcius kita coba. Dia akan berhenti secara perlahan. Kita tunggu saja. Nah, dia akan berhenti secara perlahan. Melambat. Jadi seperti itu gambaran dari prototipe alat penetas telur otomatis jika disimulasikan. Saya Feni Fitriani, mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.